Suatu hari saya mewawancara seorang klien dan saya bertanya kepada dia apa sih tujuan hidupnya. Ya, sangat sederhana dan polos dia mengatakan, saya ingin kaya. Saya merasa semakin kaya saya akan semakin bahagia. Nah, sampai saat saya wawancara, saya bertanya, apa kamu sekarang bahagia? Ya jelas dia bilang tidak. Saat ini saya tidak bahagia, saya menderita, saya gampang marah, saya gampang cemas, saya gampang tersinggung. Nah lalu saya tanya, coba bandingkan dirimu dari 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kira-kira mana lebih punya, sekarang atau 10 tahun yang lalu? Dia bilang, jauh ya. Jauh dibandingkan saya 10 tahun lalu, kekayaan saya sekarang sangat jauh. Ya, mungkin 100 kali lipat barangkali. Kalau dulu 10 tahun yang lalu saya banyak utang, sekarang saya punya tabungan, banyak deposito, banyak properti, banyak usaha. Nah tentu saya tanya balik, ya lalu mana yang lebih bahagia, 10 tahun lalu atau sekarang? Pertanyaan itu mungkin seperti geledek buat dia ya. Betul dia merasa sejak dia menikah begitu, dulu saya tidak punya anak, setelah menikah kemudian saya punya keluarga dan punya anak, saya mulai merasa berbeda. Ya, mulai merasakan banyak perubahan dalam diri saya, dan sahabat dan saudara saya juga bilang, kamu berubah, kamu sangat berubah ya. Yang dulunya ceria, sekarang serius. Yang dulunya easy mau kemana aja, sekarang banyak ketakutan. Yang dulunya sangat mudah menerima, sekarang gampang sekali marah. Ya, apa yang terjadi sebenarnya ya? Nah tentu ini kan menjadi menggelitik ya. Justru kok semakin saya punya, kok saya semakin tidak bahagia. Ya, mungkin di antara Anda juga coba di flashback 10 tahun lalu ke yang sekarang ya. Apakah mungkin sekarang setelah punya lebih, apakah lebih bahagia atau lebih tidak bahagia ya. Ini bukan berarti kekayaan atau kepemilikan membuat Anda tidak bahagia loh. Tapi cara kita menanganinya, cara kita deal dengan ini yang membuat kita tidak bahagia ya. Kita kurang pengetahuan untuk membuat diri kita menjadi semakin bahagia atau tidak bahagia. Artinya sebenarnya walaupun sekarang nih begitu, saya mungkin dalam posisi perbandingan saya 10 tahun lalu dan sekarang, lalu saya masih ingin lebih dari yang sekarang, tapi kok saya juga semakin berat rasanya menjalani ya. Ada satu hal menarik nih yang saya pelajari, yang kemudian juga saya bagikan ke setiap yang bertanya seperti ini, bahwa kebahagiaan itu memang tidak pernah ada di luar, tidak pernah bisa dipenuhi oleh suatu keadaan di luar sebelum yang di dalam itu ada gitu ya. Dia hanya ada di dalam, jadi sebuah keadaan, suatu state bilang begitu, suatu level dari sebuah kesadaran bahwa kita berada di suatu zona bilang gitu, satu dimensi kesadaran bahwa saya berada di situ. Ya itu kebahagiaan itu adalah sebuah ruangan dalam diri kita, dimana kita ya sebenarnya agak sulit diceritakan, ini harus dialami sendiri ya. Sama seperti menceritakan cinta apa itu sangat sulit ya. Ini tentang rasa dan sebuah dimensi dalam diri kita, dimana kalau kita berada di situ, kita merasakan keheningan, merasakan kekosongan begitu ya. Ya sebuah level, sebuah keadaan begitu, dimana barangkali kita berada dalam suatu kondisi energi yang cukup sehingga dan pikiran kita hening begitu ya, tenang, mencapai satu titik kesadaran di dalam, sehingga akhirnya kita kemudian merasakan yang namanya happy itu ya. Artinya mau ada atau tidak ada di luar sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah sebab ya. Nah justru ketika kita tidak tenang di dalam, kosong di dalam, ada luka-luka begitu ya. Kalau kita dulu mungkin kenapa kita ingin kaya, mungkin karena kita takut miskin, mungkin karena kita pernah dihina, mungkin karena kita merasa hidup tidak baik begitu, kemudian didorong begitu ya, itu digunakan jadi motivasi untuk sukses. Maka saat mencapai itu mungkin kita akan lebih tenang, tetapi mungkin juga sebenarnya kita terjebak ketakutan untuk kembali ke dalam titik awal. Artinya justru kepemilikan ini membuat kita menjadi takut kehilangan ya. Karena apa? Saya trauma untuk menjadi seperti yang dulu lagi 10 tahun lalu ya. Artinya ada sesuatu yang perlu disembuhkan dulu ya, perlu dimaafkan, perlu diterima apa yang kita alami dulu, sehingga kemudian saat ini kita sudah mencapai hening, baru kemudian kita bekerja. Nah terlepas dari apapun pencapaian kita setelah bekerja ya, dalam keheningan, jadi setelah kita hening kemudian kita bekerja dan berbagi begitu lewat pekerjaan, lewat potensi yang kita miliki, tentu kita tidak akan takut ya mendapat atau tidak mendapat,
memiliki atau tidak memiliki, tidak ada tingkat urgensi yang membuat kita harus begitu, harus memiliki karena kita takut sekali untuk tidak memiliki. Nah, jadi kesimpulan saya, ketika kita berangkat bekerja untuk memiliki karena kita takut tidak memiliki, maka saat kita memiliki justru bukan lagi kebahagiaan yang kita dapat, tapi ketakutan untuk kehilangan, dan terus kekurangan itu tidak akan pernah terpenuhi. Nah, sama seperti kita pada saat kita tidak memiliki anak dan kehilangan anak, itu penderitaannya pasti lebih berat pada saat kita kehilangan, ya. Begitu juga saat kita memiliki uang, ya, atau tidak memiliki uang dan kehilangan uang, derita kehilangan itu akan jadi lebih berat, ya. Ketakutan akan kehilangan akan lebih berat ketimbang ketakutan untuk tidak memiliki. Ya, semoga ini menginspirasi. Mari kita belajar sama-sama. Ya, saya juga sedang belajar dalam konsep-konsep ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.